Saya akan membuat langkah-langkah penggunaan GIF akuntansi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu GIF akuntansi. GIF akuntansi adalah sebuah aplikasi komputer software yang dirancang untuk membantu berbagai jenis usaha seperti toko, distributor, restoran, dan lain-lain dalam melakukan pembukuan kontrol stok, manajemen utang piutang, dan secara otomatis memasukkan laporan keuangan lengkap seperti laporan laba rugi dan neraca. Intinya ini adalah solusi singkat digital terpadu untuk mengelola seluruh operasional dan keuangan perusahaan. Langkah-langkah menggunakan GIF akuntansi. Yang pertama, membuat data baru. Untuk membuat data baru, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi GIF akuntansi pada komputer. Setelah aplikasi GIF akuntansi tersebut ditampilkan, terdapat beberapa pilihan menu. Untuk membuat data baru pada aplikasi ini, kita memilih menu buat data baru. Selanjutnya, pada gambar ini kita akan ditunjukkan untuk masuk pada halaman berikut. Untuk menyimpan data kita pada folder dan membuat nama folder milik kita, lalu tekan lanjut. Pada halaman berikut, kita diminta untuk mengisi nama, alamat, serta informasi lainnya terkait perusahaan. Setelah selesai mengisi data, tekan tombol lanjut yang ada tertera pada tampilan layar. Setelah mengisi informasi terkait perusahaan, kita akan diarahkan pada halaman berikut untuk memilih jenis paket yang akan dipilih dan modul yang ingin diaktifkan. Dalam praktek yang telah dilakukan, penulis paket yang dipilih adalah paket accounting dan mengaktifkan semua modul yang tersedia dengan cara memberi centang pada pilihan di atas lalu tekan tombol lanjut. Proses selanjutnya adalah memilih jenis usaha dan metode perhitungan nilai persediaan yang akan digunakan oleh perusahaan pilih sesuai dengan jenis perusahaan yang akan dioperasikan. Dalam praktek yang telah dilakukan, penulis memilih jenis usaha distributor atau supplier dengan menggunakan metode perhitungan average atau rata-rata. Setelah selesai mengisi data, tekan tombol lanjut untuk masuk pada langkah selanjutnya. Pada tahapan selanjutnya, kita pilih mata uang transaksi yang ingin diaktifkan, serta mata uang dasar laporan pembukuan seperti laporan laba rugi, neraca, dan sebagainya. Sesuai dengan praktek yang telah dilakukan, penulis menggunakan mata uang Indonesia dan USD. Selanjutnya, pilih periode untuk nomor PO, quotation, SO, penjualan, retur, dan pembayaran. Apakah akan memilih periode harian, bulanan, atau tahunan, dan setelah mengisi semua data yang diperlukan, tekan tombol lanjut yang dilingkari pada gambar yang ditampilkan. Pada halaman di bawah ini, pilih semua menu pembelian yang ingin diaktifkan, kecuali menu mencetak faktur pajak retur pembelian, lalu tekan tombol lanjut. Selanjutnya, pada halaman ini, kita memilih menu penjualan yang ingin diaktifkan sama seperti halaman sebelumnya. Pilih semua menu kecuali menu mencetak faktur pajak dan setelah itu tekan tombol lanjut. Setelah melakukan semua proses tersebut, akan muncul tulisan pada layar. Tulisan tersebut adalah petunjuk untuk memulai proses data baru. GIF akuntansi telah selesai memproses data yang kita buat dan akan muncul username serta password seperti ini. Untuk permulaan sistem menyediakan user admin dengan password 123 untuk mengakses data ini. Tekan tombol OK dan kita akan kembali ke menu awal GIF akuntansi dan data kita bisa dibuka pada menu buka data. Setelah selesai membuat data baru, kita dapat membuka data yang telah kita buat dengan memilih menu buka data. Kita dapat membuka data tersebut pada folder di mana kita menyimpan data milik kita. Setelah membuka data, kita akan diarahkan pada halaman aplikasi dan terdapat username dan password yang harus diisi. Username dan password tersebut telah diketahui setelah selesai membuat data. Password tersebut dapat kita ubah dengan memberi centang pada menu ubah password. Akan tetapi, jika tidak ingin mengubah password, kita bisa menghapus centang pada menu tersebut. Setelah selesai mengisi username dan password, tekan tombol OK dan akan muncul tanggal, hari, dan jam. Ini adalah tampilan beberapa menu-menu aplikasi pada GIF akuntansi.
pada menu sistem setup ini, kita disuruh masukin kode perkiraan yang dimana dalam menu sistem setup ini ada sub menu yang tertera kode perkiraan. Setelah itu akan muncul tampilan layar seperti ini. Selanjutnya, pada menu master file ini, kita diminta untuk memasukkan data pada submenu, vendor, item, dan pelanggan. Pertama, di bagian vendor kita disuruh masukkan data dengan menekan fitur yang terdapat pada sisi atas kanan layar komputer, dan setelah ditekan akan muncul tampilan layar seperti gambar yang tertera pada layar itu. Data yang perlu diisi adalah nama vendor, alamat, kemudian centang semua opsi yang tersedia pada gambar di bawah yang dilingkari. Setelah mengisi semua data tersebut, selanjutnya tekan tombol simpan untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan tersebut. Selanjutnya, sebelum kita memasuki data mengenai item dan pelanggan, kita disuruh untuk memasukkan satuan terlebih dahulu pada submenu item. Setelah itu, pilih fitur di sisi kanan atas layar yang berwarna hijau. Untuk menambah data, tekan fitur di kiri atas dan akan muncul tampilan tersebut. Isi nama, tipe, satuan, dan jumlahnya. Setelah selesai mengisi data tersebut, tekan tombol simpan. Kedua, pada master file akan masuki data di bagian submenu item. Pada submenu item ini untuk menambah data baru, tekan fitur yang terdapat pada sisi atas kanan layar komputer, lalu isi data, nama item, vendor, kode item, dan satuan item, laporan dan tabel satuan, konversi terakhir, harga beli item. Setelah pada submenu item ini terisi, selanjutnya tekan tombol tutup untuk menutup tampilan layar. Ketiga, pilih submenu pelanggan. Pada bagian ini membuat data baru sama seperti item sebelumnya dengan menekan fitur yang dapat pada kiri atas layar. Untuk mengisi data setelah menekan fitur tersebut akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Kemudian kita suruh memasuki nama, titel, alamat pelanggan. Sesudah mengisi data tersebut, selanjutnya kita memberikan centang pada opsi tersebut seperti gambar yang dilingkari di bawah. Selanjutnya, setelah selesai mengisi semua data, tekan tombol simpan. Begitupun sampai data pelanggan berikutnya. Pada bagian pembelian ini, selanjutnya kita pilih submenu pembelian juga. Akan muncul tampilan seperti gambar di bawah. Selanjutnya kita disuruh isi nama vendor, tanggal pembelian, catatan. Setelah itu tekan tombol tambah yang dilingkari pada gambar di bawah dan kita akan masuk pada halaman selanjutnya, yaitu stock entry. Pada halaman tersebut muncul tampilan gambar seperti di bawah, centang semua data untuk menampilkan semua item, lalu pilih item yang akan dibeli. Setelah itu klik pada bagian kode, maka kode dari produk tersebut akan muncul. Setelah memasukkan kode barang, masukkan jumlah produk yang akan dijual dan unitnya seperti pieces, rim, box, dan pack. Isi nominal harga dan total akan secara otomatis muncul sesuai dengan jumlah dan unit produk yang dibeli. Setelah mengisi data, tekan tombol masuk list atau F12 dan simpan datanya. Setelah semua item yang ingin dibeli masuk ke dalam list, tekan tombol tutup untuk keluar dari halaman stock entry. Lalu tekan tombol simpan, akan muncul tulisan apakah Anda ingin mencetak bukti pembelian. Jika ingin mencetak, tekan tombol yes, dan jika tidak, tombol no. Pada bagian penjualan ini, selanjutnya kita pilih sub menu penjualan. Juga akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya kita disuruh isi nama pelanggan, tanggal penjualan, dan pencatatan. Setelah itu tekan tombol tambah yang dilingkari pada gambar di bawah ini dan kita masukkan pada halaman selanjutnya, yaitu stock entry. Tampilan sama seperti stock entry pada bagian pembelian. Langkah-langkah yang dilakukan pada halaman tersebut kurang lebih sama seperti pada pembelian. Pada halaman tersebut, centang semua data untuk menampilkan semua item, lalu pilih item yang akan dibeli. Setelah itu klik pada bagian kode, maka kode dari produk tersebut akan muncul. Setelah memasukkan kode barang, masukkanlah jumlah produk yang akan dijual dan unitnya seperti pieces, rim, box, dan pack. Isi nominal harga dan total akan secara otomatis muncul dengan jumlah dan unit produk yang dibeli. Setelah mengisi data, tekan tombol masuk list atau F12 dan simpan data. Saat menyimpan data akan muncul beberapa opsi untuk mencetak faktur, di antaranya semua,
faktur penjualan, surat jalan atau DO, kuitasi pembayaran, dan tutup. Tekan tombol tutup dan data sudah disimpan.